Di sini untuk yang order 1 yang tidak memiliki sumbu refleksi, kemudian dilihat refleksi gesernya. Jika tidak ada, itulah P111, dan jika memiliki sumbu refleksi geser, maka itulah P1D1. Kemudian untuk yang memiliki sumbu refleksi, kemudian dilihat apakah ada refleksi geser yang bukan pada sumbu refleksi. Jika tidak ada, itu adalah P1M1, dan jika ada, itu adalah C1M1. Kemudian untuk yang order 2 dan tidak memiliki sumbu refleksi dan tidak memiliki sumbu refleksi geser, maka itulah P211. Namun yang memiliki sumbu refleksi geser itulah P2GG. Kemudian untuk order 2 yang memiliki sumbu refleksi dan sumbu refleksinya berada pada satu arah, maka itu adalah P2MG, dan yang memiliki pada satu arah. Kemudian dilihat apakah semua pusat rotasi pada sumbu refleksi. Jika tidak, itulah C2MM, dan jika iya, itulah P2MM. Kemudian untuk order 3 dan tidak memiliki sumbu refleksi, itulah P311, dan yang memiliki sumbu refleksi. Kemudian dilihat apakah semua pusat rotasi pada sumbu refleksi. Jika tidak, itulah P31M, dan jika iya, itulah P3M1. Untuk yang order 4 dan tidak memiliki sumbu refleksi, itulah P411 dan memiliki sumbu refleksi. Kemudian dilihat apakah ada refleksi pada garis yang berpotongan di sudut 40 derajat. Jika tidak ada, itulah P4GM, dan jika ada, itulah P4MM. Dan yang terakhir pada order 6 dan tidak memiliki sumbu refleksi, itulah P611, dan memiliki sumbu refleksi itulah P6MM. Kemudian ini adalah klasifikasi grup wallpaper berdasarkan isinya. Untuk paralelogram ada 2 grup wallpaper, rektangular ada 7 grup wallpaper, untuk rhombik ada 4 grup wallpaper, untuk square ini adalah yang paling banyak grup wallpaper yang dapat dibangun pada kisi square. Dan yang terakhir ada hexagonal, yaitu sebanyak 9 grup wallpaper. Berikut ini adalah hasil dari proyek saya, yaitu klasifikasi motif batik Nusantara berdasarkan grup wallpaper. Yang pertama, di sini ada batik Laseman dari Sumatera Selatan. Ini adalah gambar dari batik Laseman. Kemudian kita identifikasi yang pertama adalah order dari rotasinya. Di sini terlihat bahwa tidak terjadinya rotasi, maka rotasinya itu yaitu pada sudut 0 derajat atau berada di order 1. Kemudian dilihat apakah memiliki refleksi. Nah, di sini juga tidak ada refleksi. Pada gambar terlihat jelas bahwa tidak ada refleksi. Maka kemudian dilihat apakah ada refleksi geser, sama seperti sumbu refleksi. Di sini juga tidak ada sumbu refleksi geser. Maka ini adalah grup wallpaper P111. Jika gambar ini pada sudut awal, yaitu pada gambar awal pada sudut 0 derajat, di sini diperoleh isinya adalah paralelogram. Kemudian jika gambar diputar pada sudut 45 derajat, maka di sini diperoleh isinya adalah kisi square. Kemudian jika gambarnya diputar pada sudut 90 derajat, isinya kembali pada kisi paralelogram. Di sini terlihat dari 3 peletakan gambar yang berubah hanya jenis kisi, namun grup wallpapernya tetap sama. Ini adalah beberapa batik yang memenuhi grup wallpaper P111. Selanjutnya ada batik Ayam Puger dari Banyumas. Yang dilihat di sini adalah gambar yang berada pada segi 4 berwarna hijau. Kita lihat pertama order rotasi tertingginya. Di sini juga order tertingginya adalah 1. Kemudian dilihat apakah memiliki sumbu refleksi. Di sini terdapat sumbu refleksi, di mana sumbu refleksi yang berwarna merah yaitu dari membagi secara simetris satu gambar ini. Kemudian refleksi yang berwarna biru ini pencerminan dari gambar ini secara utuh ke gambar yang di sebelah ini. Kemudian dilihat apakah ada refleksi geser yang bukan pada sumbu refleksi. Di sini tidak terdapat refleksi geser. Maka ini adalah grup wallpaper P1M1. Kemudian jika dilihat pada gambar awal, ini sumbu refleksinya searah dengan sumbu Y. Kemudian jika diputar pada sudut 45 derajat, maka sumbu refleksinya searah dengan sumbu Z.
Dan jika diputar pada sudut 60 derajat, maka sumbu refleksinya searah dengan sumbu Z. Jadi, pada batik ayam pugar dari Banyumas, di sini grup wallpapernya tetap sama, yaitu P1M1. Namun yang berbeda adalah arah sumbu refleksinya jika diputar pada sudut berbeda. Ini ada beberapa batik yang memenuhi grup wallpaper P1M1. Selanjutnya ada batik semen rantai dari Solo. Yang dilihat adalah gambar yang ini. Kemudian berapakah order tertinggi rotasinya? Di sini tidak ada rotasi, jadi order tertingginya adalah 1. Kemudian apakah memiliki refleksi? Jika dilihat sekilas, gambar ini sepertinya simetris. Namun jika diperhatikan lebih dekat, sisi kiri dan sisi kanan ini berbeda. Jadi di sini tidak terdapat refleksi. Kemudian apakah ada refleksi geser? Di sini terlihat ada sumbu refleksi geser. Dari gambar ini berpindah ke sini dan kemudian dari sini berpindah ke sini. Jadi di sini ada refleksi geser. Maka batik semen rantai dari Solo ini memenuhi grup wallpaper P1G1. Kemudian pada gambar awal ini sumbu refleksi gesernya searah dengan sumbu Y. Jika diputar pada sudut 45 derajat, maka sumbunya searah dengan Z. Dan jika berada pada sudut 90 derajat, maka sumbu refleksi gesernya searah dengan sumbu Z, sumbu X. Kemudian ini adalah beberapa grup wallpaper, beberapa batik yang memenuhi grup wallpaper P1P1. Selanjutnya ada batik ayam pugar lagi dari Banyumas. Di sini gambar yang dilihatnya berbeda, yaitu gambar rusa yang berada pada segi 4 berwarna hijau. Di sini lihat pertama adalah berapa order tertinggi dari lokasinya. Pada gambar rusa ini jika dilihat dari sini dan kemudian ada rusa lagi di sini, ini tetap tidak ada lokasi. Maka order tertingginya adalah 1. Kemudian apakah memiliki refleksi? Nah, di sini pada gambar rusa ini terdapat refleksi dari rusa sebelah kiri ke rusa sebelah kanan, ini simetris dari sini. Kemudian apakah ada refleksi geser yang bukan pada sumbu refleksi? Nah, ini adalah sumbu refleksi gesernya dari rusa yang sini berpindah ke sini, ini mengalami refleksi geser. Maka di sini terdapat refleksi geser. Maka batik ayam pugar dengan motif rusa ini memenuhi grup wallpaper C1M1. Kemudian pada gambar awal sumbu refleksi dan refleksi gesernya ini searah dengan sumbu Y. Kemudian pada gambar yang diputarkan pada sudut 45 derajat, sumbu refleksi dan refleksi gesernya bersearah dengan sumbu Z. Dan untuk sudut 90 derajat, sumbu refleksi dan refleksi gesernya searah dengan sumbu X. Di sini walaupun gambarnya berputar, arah sumbu refleksi dan sumbu refleksi gesernya tetap sama. Walaupun ketika berputar dia berpindah pada sumbu Z ataupun pada sumbu X. Ini adalah beberapa batik yang memenuhi grup wallpaper C1M1. Kemudian ada batik basurek dari Bengkulu. Nah, untuk yang ini gambarnya yang lebih besar tidak ditemukan. Ini adalah kemudian kita lihat order tertinggi rotasinya. Di sini terdapat rotasi pada sudut 180 derajat. Jika tidak sekilas mungkin ini seperti sebuah refleksi. Namun jika diteliti dari gambar yang berbentuk seperti segi 4 ini tidak memenuhi refleksi karena di sini dan di sininya berbeda. Maka order tertingginya adalah 2. Kemudian dilihat apakah ada memiliki refleksi. Di sini tidak ada refleksi. Kemudian apakah ada refleksi geser? Di sini juga tidak ada refleksi geser. Maka ini memenuhi wallpaper P211. Ini adalah gambar jika diputar pada 3 sudut berbeda, dia tetap pada wallpaper P211. Untuk grup wallpaper P211 ini kebetulan hanya 2 batik yang memenuhi grup wallpaper ini. Kemudian untuk batik peksi penyinyit dari Yogyakarta, ini yang diteliti adalah gambar batik secara keseluruhan.
karena jika dilihat satu-satu mungkin ini juga memenuhi good wallpaper yang lain, tetapi ada good wallpaper yang lebih mendekati jika dilihat secara keseluruhan. Pertama, ini kita lihat order tertinggi dari rotasinya. Di sini terdapat rotasi pada sudut 90 derajat dan 180 derajat. 90 derajat dengan order rotasi adalah 4 dan 180 derajat adalah order rotasi 2. Jadi order rotasi tertingginya adalah 4. Kemudian apakah memiliki refleksi? Nah, di sini terdapat sumbu refleksi, beberapa sumbu refleksi dengan arah yang berbeda. Dan juga terdapat sumbu refleksi geser. Maka di sini memiliki refleksi. Kemudian dilihat apakah ada refleksi pada garis yang berpotongan di sudut 45 derajat. Nah, ini adalah sumbu refleksi yang berpotongan pada sudut 45 derajat. Maka ini adalah good wallpaper P4mm. Nah, jika gambar diputar, sumbu rotasinya juga yang berputar hanya sumbu rotasinya. Tapi good wallpapernya tetap sama, yaitu P4mm. Ini adalah beberapa batik yang memenuhi good wallpaper P4mm. Berikut ini merupakan beberapa batik yang tidak memenuhi good wallpaper. Pertama, ada batik Lomba Mawar dari Sulawesi Tenggara. Untuk gambar yang berada di segi 4 berwarna biru, ini tidak memenuhi good wallpaper karena setiap gambar ini berbeda. Kemudian untuk gambar yang berada di segi 4 berwarna merah, ini translasinya hanya terdapat translasi satu arah, maka tidak memenuhi good wallpaper, di mana good wallpaper sendiri memiliki translasi 2 arah. Kemudian ada batik Raja Ampat dari Papua. Untuk batik ini sendiri, gambarnya ini hanya sebuah gambar besar yang tidak memiliki isometri, jadi tidak memenuhi good wallpaper. Kemudian untuk batik Bang Biru Hijau dari Lasem, untuk yang gambar yang berwarna kuning ini tidak sekilas mirip dengan ini. Awalnya juga saya mengira ini ada refleksi geser, namun jika dilihat lebih lanjut, ini terdapat pembesaran dari gambar awal ke gambar selanjutnya, yaitu terjadinya dilatasi. Maka di sini tidak adanya good wallpaper. Begitu juga untuk gambar pada segi 4 berwarna merah. Kemudian ada batik Teluk Temuni dari Gorontalo. Di sini terdapat beberapa gambar, namun semuanya hanya memiliki translasi satu arah. Selanjutnya ada batik Lokchan dari Tuban, batik Megamendung dari Cirebon, batik Toraja dari Sulawesi Selatan, batik Sisihan dari Indramayu, dan batik Tabir Tanjung dari Riau. Untuk 5 batik ini sendiri tidak memenuhi good wallpaper karena memang tidak berkaitan antara satu gambar ke gambar lainnya. Seperti batik Tanjung dari Riau ini terjadinya dilatasi terhadap pergeseran setiap gambar. Kemudian kesimpulannya, hanya 6 good wallpaper yang digunakan pada batik, yaitu P111, P1M1, P1B1, C1M1, P211, dan P4mm. Kemudian untuk P111 terdapat 16 pola yang terdiri dari 11 jenis batik. Kemudian untuk P1M1 terdapat 9 pola yang terdiri dari 5 jenis batik. Selanjutnya untuk P1B1 terdapat 4 pola yang terdiri dari 4 jenis batik. Kemudian terdapat 10 yang memenuhi C1M1 yang terdiri dari 6 jenis batik. Dan terdapat 2 pola yang memenuhi P211 yang terdiri dari 2 jenis batik. Kemudian terdapat 6 pola yang memenuhi P4mm yang terdiri dari 6 jenis batik. Dan yang terakhir terdapat 9 batik yang tidak memenuhi wallpaper. Selanjutnya, batik dengan pola terbanyak yang mengaplikasikan wallpaper adalah batik motif ayam bugar dari Banyumas. Batik ini memiliki 8 pola berbeda dan mengaplikasikan 3 wallpaper, yaitu P1M1, C1M1, dan P4mm. Selanjutnya, saran yang bisa saya berikan untuk penelitian selanjutnya yang mungkin mau mendekati penelitian seperti saya, yaitu mungkin bisa menggunakan grup yang lain, grup ornamen yang lain, seperti grup Fezi,
supaya gambar batik yang tidak terpenuhi dari grup wallpaper itu dapat diklasifikasikan dengan grup yang lain. Kemudian untuk objek penelitian sendiri itu mungkin bisa menggunakan pola dari bangunan ataupun dari motif-motif rambut. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Silakan Ibu Tia atau Ibu Yarina. Terima kasih banyak Mbak Salma untuk penjelasannya. Mohon maaf tadi saya sedikit telat ya makan banget datangnya. Saya dari FSMT teman-teman. Saya berterima kasih dilibatkan oleh Bu Bendina sebagai penguji. Dan ya tadi ya, jadi tadi ketika Mbak Salma menjelaskan mengenai refleksi, translasi dan lain sebagainya, saya juga sebenarnya sedang merefleksikan ilmu tersebut dan mentranslasikan. Jadi memang kemenarikan dari topik yang diambil oleh Mbak Salma di sini, memang untuk saya yang memang dari FKT dan background saya adalah tekstil dan juga meneliti batik. Ini memang memberikan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Namun memang sangat-sangat beririsan, karena ya sama objeknya sama, namun metode dan sudut pandangnya berbeda. Jadi tadi saya terus-terusan merefleksikan. Informasi saya adalah anak IPS loh. Jadi tadi kebayangnya jadi ketika saya menerima draftnya, jadi saya juga lumayan berusaha keras gitu dan sebelumnya ini selamat juga untuk Mbak Salma sudah sampai tahap ini. Jadi punya kerja kerasnya dan juga apa yang diberikan masukan dari tahap sebelumnya sudah diteliti. Nah, namun karena saya menguji ya Bu ya, jadi saya harus melakukan sedikit pengujian begitu. Jadi tadi saya ingin menanyakan kembali mengenai kontribusi keilmuannya seperti itu. Lalu kan tadi kan disebutkan di awal bahwa ini adalah dari matematikanya bisa melibatkan objek budaya seperti itu. Sementara dari objek budayanya sendiri ternyata bisa diolah dengan matematika. Saya ingin sedikit semacam penegasan gitu. Jadi sebetulnya posisi keilmuannya di mana nih? Kira-kira kan ada matematika, ada batik sebagai objek etniknya atau budaya. Ini tuh mungkin saya kasih hint sedikit. Saya biasanya boleh menggunakan kata-kata seperti ini, misalkan apakah ini menambahkan, mengevaluasi, atau mengoreksi dari ilmu-ilmu yang sudah ada. Ini itu yang pertama. Lalu tadi kan secara teknis tadi saya coba melihat bagaimana ada kisi ya, yang penting itu kisi yang tepat kalau misalkan apakah objeknya bisa dirotasi atau tidak. Nah tadi kan ada contoh yang di awal tuh ayam puber atau apa ya sebelumnya tuh. Jadi ketika dia flat, saya menyebutnya flat pattern ya, jadi ketika dia ditampilkan di gambar aslinya dia diagonal. Tadi di pola yang keberapa gitu ya, dia diagonal. Lalu ketika dia diputar, maka dia berubah pola menjadi square. Nah itu tuh kan gini, objek yang diteliti oleh Mbak Salma itu adalah foto, betul ya? Bukan kain langsung. Nah ada nggak kira-kira pernyataan perbedaan meneliti foto dan meneliti kain langsung? Karena kita tidak tahu loh ketika itu foto di buku atau di hasil penelitian apakah oleh penelitinya ternyata sudah diputar sebelumnya. Atau kan misalkan Mbak Salma karena sudah meneliti beberapa bulan sudah tahu gitu triknya, oh ini mah kainnya memang penampangnya miring, penampangnya lurus, seperti apa. Itu yang kedua. Terus tadi kan saya berempati sama motif-motif yang ternyata tidak termasuk di dalam grup ternyata saya juga berpaham, oh ternyata ini ya persyaratannya dan kualifikasinya seperti ini, kita juga jadi memahami. Nah terus tadi kan ada temuan-temuan ya, karena memang ini adalah tesis jadi sudah harus ada temuan, harus ada pembuktian seperti itu. Nah yang saya ingin tanyakan karena ini pengajaran matematika ya, pengajaran matematika. Nanti kan keilmuan atau hasil temuan ini kan diharapkan bisa bermanfaat ya dan implementatif. Gitu. Nah, lalu ada identifikasi atau ada metode yang memang khusus, yaitu group wallpaper ini, yang mungkin tidak dipahami oleh sebagian. Saya juga waktu pertama
mendengar ini grup wallpaper. Saya tahunya kan grup WhatsApp gitu. Grup apa lah gitu, terus ini wallpaper yang saya pahami wallpaper apa nih gitu. Jadi saya juga kan harus pendapat saya harus mencari brief awal dulu bahwa ini grup wallpaper itu punya pengertian khusus. Nah, jadi dengan temuan yang sudah keren ini, kira-kira kalau misalkan harus dinarasikan ke orang awam, katakanlah saya kan orang awam matematika gitu ya, kan tidak mungkin ya, atau tidak mungkin akan agak berjarak gitu. Misalkan ketika saya mengenal ini ada matematika dengan objeknya yaitu batik, itu gimana sih Mbak? Kira-kira apa yang Mbak Syauma temukan? Apa yang Mbak Syauma simpulkan dari penelitian itu? Lalu Mbak Syauma misalkan menambahkan, iya bahwa ada batik yang P1 M1 gitu, ada batik yang P4 M1 apa ya gitu. Nah kira-kira tadi kan sampai kesimpulan dari sekarang bahasanya masih bahasa teknis temuan, tapi saya ini berharap dan meminta gitu kalau misalkan ternyata temuan ini bisa saya mau bilang bahasa mana jadi bahasa yang lebih down to earth dan lebih dipahami gitu. Kalau misalkan katakanlah misalkan Mbak Syauma setelah ini Mbak Syauma misalkan presentasi depan mungkin siswa SMP atau siswa SMA bahwa Kak Syauma ini punya objek ini, temuan ini, kira-kira bagaimana mudahnya menjelaskan metode ini dan temuannya. Kalau misalkan dijelaskan secara panjang lebar, akhirnya saya juga paham ya, ada prinsip refleksi, translasi, ada kisi yang penting itu segala macam. Dan walaupun itu ternyata beda juga ya sama klasifikasi di batik. Kemarin juga Mbak Syauma sempat saya pinjamkan juga beberapa buku batik supaya ada pengayaan dan juga perbedaan. Saya juga awalnya gini loh Mbak, jadi saya mikir ternyata saya pikir batik yang bisa diolah sebagai grup wallpaper itu harus yang simetris atau harus yang memang termasuk dalam kelompok geometris. Ternyata kan tidak ya. Jadi memang pentingnya itu adalah di isinya tadi ya, dan prinsip-prinsipnya bisa dilakukan atau tidak seperti itu. Nah tapi itu kan saya sudah membaca dan juga mencoba memahami. Nah kalau yang kira-kira baru ketemu nih, gimana caranya membumikan si bahasa temuannya? Jadi tiga tadi yang saya minta Kalau untuk yang pertama itu untuk ranah ini kan bisa matematika dan bagian budaya gitu. Jadi di sini saya harapin kalau misalnya selama pengalaman saya waktu S1 di bagian pendidikan itu ketika turun PPL atau mengajar itu siswa mungkin mengerti materinya tetapi tidak tahu pengaplikasiannya itu di mana. Jadi mereka menganggap matematika itu sebatas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Padahal jika dilihat kaitan matematika dan budaya itu sangat erat, bisa bilang itu kan salah satunya yaitu batik ini. Jadi kalau untuk sekolah sendiri, pada sekolah kan ada materi transformasi di mana di situ membahas mengenai translasi, refleksi, dan rotasi. Namun di sekolah itu belum ada bagian refleksi geser. Jadi di sini dengan adanya batik berarti mereka setidaknya terbuka matanya bahwasannya ada lokalitan antara matematika dengan yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian untuk kisinya sendiri itu saya mengasumsikan gambarnya itu gambar aslinya seperti gambar pada foto. Jadi ketika diputar, jadi kalau gambar asli, jadi kalau kain asli yang biasa saya lihat itu kan ini yang Bu ya, panjang lurus gitu kan Bu. Jadi saya mengasumsikan karena di fotonya juga lurus seperti itu, saya asumsikan kain aslinya juga seperti itu. Kemudian jika diputar pada sudut 45 derajat dan 90 derajat itu ada beberapa batik yang ketika diputar pada 45 derajat itu isinya dia berubah menjadi square seperti yang tadi. Namun ada juga beberapa batik yang tidak berubah isinya. Sepertinya ini pada awal dia paralelogram, kemudian pada sudut
45 derajat dia tetap paralelogram, dan di sini tetap paralelogram. Namun untuk kasus batik yang tadi itu dia berubah menjadi square. Kalau perubahannya sendiri itu biasanya memang pada sudut 45 derajat, karena dia berputarnya itu kalau misalnya pada sudut 90 derajat kan dia tetap sama lurus gitu kan Bu. Kalau 45 derajat dia menjadi miring. Makanya kebanyakan yang berubah jenis kisi itu pada sudut 45 derajat. Namun ada juga batik yang tetap sama walaupun diputar pada sudut 45 derajat. Boleh dipotong dulu sih? Iya Bu. Berarti mungkin boleh ada kesimpulan seperti ini nggak sih? Pada objek foto dan objek kain aslinya mungkin berbeda. Iya Gitu. Karena pada objek foto misalkan yang awalnya dari 0 derajat, Iya. terus ternyata dia berubah saat batik foto 0 derajat. Ternyata mungkin saja gitu kain aslinya itu yang 45 derajat Iya. itu mungkin seperti itu. Iya. Jadi memang di log 40 objek yang dijadikan apa namanya kayak objek penelitian gitu. Tapi Dan dari foto. dan dari foto jadi objek foto dan objek kain itu berarti masih mungkin berbeda. Iya. Iya, kan kalau ketemu objek ini kan kita mau kayak ya misalnya gitu. Gimana gitu. Berarti ini di log di bukan posisi ya objek yang memang diperoleh di sumber pertama seperti ini. Iya. Kontribusi keilmuan menambahkan, mengevaluasi atau mengoreksi. Menambahkan sebenarnya ini kalau misalnya wallpaper ini bisa dari, kalau yang saya teliti kan dari kain kemudian diklasifikasikan menjadi wallpaper. Sebenarnya jika kita ingin gitu, sebenarnya bisa dari satu gambar awal kita buat menjadi pola baru dengan menggunakan wallpaper gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang saya baca bahwasanya pola pada batik itu memiliki filosofinya tersendiri juga gitu. Jadi saya agak ragu untuk melakukan yang kedua gitu, melakukan membalikkan gitu. Bukan hanya kain motif saja gitu, nggak masuk batik. Iya sebenarnya karena mungkin kalau dari kata kan sebenarnya yang dilakukan juga sama dengan perhitungan matematis gitu dan ya sebenarnya sisi filosofi dan makna per kan sebenarnya batik itu ada yang memang ditentukan oleh apa ya istilahnya layoutnya, ada yang ditentukan oleh bagaimana diletakkannya, ada yang memang per entitas kecilnya pun memang sudah ada filosofinya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, jadi itu ada menarik juga ya. Jadi sempat bertanya apakah misalkan si developer ini justru bisa dijadikan secara perancangan gitu kan. Jadi dengan kita punya berangkat dari satu entitas motif apa atau modul ya, kalau di kami menyebutnya sebagai modul, nanti dengan rumus yang mana nih gitu, dengan rumus yang mana itu nanti akan hasilnya seperti apa itu ya. Bisa Bu. Kita bisa bikin bengkel gitu buat anak-anak sekolah gitu, mau datang kamu mau bikin batik apa, pakai metode kekinian yang mana, nah ini berwallpaper atau fractal gitu kan. Tapi nanti customer udah bawa kainnya. Sekarang memang banyak sih yang kegiatan-kegiatan interaktif kayak gitu, dan memang ya memang melibatkan modul-modul kayaknya dari itu tidak secara tidak sadar mungkin sedang belajar matematika kayak gitu. Tapi kan nggak dibilang kayak matematika gitu. Saya nggak daftar gitu. Yang terakhir mungkin ya satu lagi yang untuk menarasikan menarasikan dengan bahasa sederhana menguangkan ini tanpa menggunakan kode bahasa. Oh iya, kalau misalnya secara sederhana mungkin kalau untuk wallpaper kan terlalu kompleks gitu kan, agak ribet mungkin kalau orang baru menikah gitu. Jadi mungkin itu bisa dimulai dari 3 jenis transformasi itu Bu, dari pola dasar, yaitu ada translasi, refleksi, sama rotasi gitu. Untuk kalau misalnya yang di wallpaper itu sendiri, yang pola dasar yang paling dasar itu ada di sini.
ada di group wallpaper P111. Ini yang paling dasar dari group wallpaper, dimana ini hanya ada transaksi. Jenis isometri cuma ada transaksi. Jadi kalau misalnya untuk orang pemula gitu Bu, itu mungkin pengenalannya ya dari group wallpaper yang dasar-dasar, seperti hanya memiliki transaksi, hanya memiliki refleksi, hanya memiliki rotasi, hanya memiliki refleksi atau refleksi geser. Mungkin yang paling mudah ya untuk rotasi, transaksi, sama refleksi, karena nggak semua orang tahu mengenai refleksi geser. Jadi pembahasannya menggunakan tadi ya. Kalau si P11 itu boleh dikasih nama nggak sih? Biar nggak kode-kode. Iya. Buat yang nggak peka gitu sama kode-kode. Oh ya, bisa maju. Misalnya ini, kalau misalnya satu-satu ini dia group wallpaper yang hanya memuat transaksi dua arah. Transaksi dua arah Bisa dinarasikan. Iya, dinarasikan transaksi dua arah itu maksudnya transaksinya ada ke arah sumbu Y dan ada ke arah sumbu X gitu. Kalau misalnya satu arah mungkin hanya transaksi ke arah sumbu X gitu. Ini apa ya namanya? Group wallpaper transdurah gitu. Dua arah. Kan ya karena ya itu kan biasa narasi ya. Biarin ya. Lebih menarik ya, bukan. Bisa juga. Kalau dari mana nih? Paling gampang nih. Digeser, diputar gitu nggak sih? Digeser, diputar, dicerminkan, dibesarkan, dikecilkan, itu kan rotasi dilatasi. Berbeda sama tadi kayaknya kalau penampilan batik itu kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat blatantly speak itself gitu lah, kayak yang kita nggak perlu menukir banget ayamnya gitu. Ondel-ondel karena ada apa ya, nggak karena ada yang objek lain pasti kan ada ondel-ondel. Ini kan apa ternyata khas ya, dan sebetulnya Mbak semua boleh bilang ini nggak boleh diubah Bu. Nah itu mah yang mau belajar ya kira-kira aja, itu mah berarti emang harus pelajari. Kalau jadi wawasan juga untuk saya bahwa karena memang ada yang Iya, karena kan si kode-kode ini memang merefleksikan sesuatu. Entah itu si Ada artinya mungkin. bisa. Gini kan ada maksudnya ya. Tapi bisa. Kalau penulisan kodenya ini juga ada beberapa sumber gitu Bu. Tapi saya ambil yang ini karena ini lebih mudah dipahami kalau untuk saya sendiri gitu. yang ada yang selain dari 17 klasifikasi. Klasifikasi tetap 17, tapi penulisan namanya berbeda gitu. Ada yang P08 bla bla bla. Yang satu lagi itu pakai W gitu Bu. Misalnya W11, W12. Tapi untuk saya sendiri saya lebih mudah ya. Iya. Lumayan. Tapi bisa sih nanti bisa ditambahkan misalnya P11 itu biar nggak usah baca dari awal sampai akhir. Misalnya P11 transaksi arah. Mungkin di yang khas dari penelitian ini itu juga kali ya yang bisa jadi menamai atau kalau saya kebayangnya memang ini ada P111 tapi yang khas dari penelitian ini adalah apa, karena objeknya adalah batik, jadi tidak terjemahkan aja. Tapi itu akan tahap berikutnya ya, atau di sini nggak apa-apa langsung aja. Maksudnya naratif gitu, jadi namanya nggak apa-apa karena P111 karena yang nomor itu lah namanya, tapi punya ini apa, nama panggung gitu. Nah, itu dulu deh, nanti kalau ada yang mau lain saya siap. Terima kasih Bu. Silakan. Makasih Bu Dian. Iya, saya udah lupa lagi sih. Udah lama lah ya. Pertama ini ya, sorry, halaman 12 kan ya? Itu teman-teman bilang ada apa sih? Rectangular ya? Iya begitu. Nah, itu implikasinya begini ya. Ini di itu slide. Oh, di slide. Saya lihat ya slide yang jauh. Ya, itu loh gambar-gambar. 12 ya. Halaman 12. Nah, itu. Yang sebelah kanan nih, implikasinya itu dalam hal ini untuk apa ya? Ini untuk melihat jenis isi dari implikasinya.
si A sama B nya kayak apa? Oh, garis yang ini Bu. Garis A yang ke atas, garis B yang ke searah Oke. sumber X. Horizontal sama vertikal. Iya. Lu ayam sih. Iya. Nah itu apa sih? Ini kan berarti asumsinya ada sama dengan kisinya punya panjang sama ya, yang A sama B nya ada yang lebih kecil ya. Ya salah satunya lebih kecil lah ya, itu kan bisa diputar ya. Nah, lalu ini disimpulkan, ada hubungan antara si B nya sama diagonalnya. Benar nggak? Iya Bu. Diagonalnya. Iya. Diagonalnya lebih besar. Terus kalau dengan theta sama dengan 90 derajat itu karena dihitung, Iya Bu. Dihitung sudut di sini. Sudutnya di mana Bu? kalau sama, iya gitu. Kalau sama tetanya 60. Kenapa tetanya 60 ya? Tetanya diambilnya dari Sudut terkecil Bu. sudut kecil. Itu mah tinggal dibuktiin aja bisa kan ya? Iya. Kayak gitu. Lalu kalau saya ini komentarin Bu Tiara usulannya punten. Ini kan masalah kelas ya. Punten ke bawah yang halaman 14 maksudnya. Iya kan tadi saya ulangan gitu. Yang satu-satu Yang ini Bu. nah misalnya gitu. Kan sepengertian saya sih itu adalah kelas ya. Iya Bu. Kelas kan, jadi kalau misalnya kita menggolongkan gitu dari apa gitu ya, Iya. itu golongannya ini jadi per golongan kan gitu kan. Iya Bu. Dan itu mau dikasih nama maksudnya harus ada kesepakatan dulu gitu. Kalau nggak saya khawatirnya kan ini kan bukan hanya gitu ya apa kan ada aljabar. Jadi kayaknya kalau apa sih ya ininya sih agak ya nggak tahu itu bisa dipakai secara umum apa enggak gitu loh. Ini kan ada kayak gitu loh, ada dari warisan iya. jadi itu kesepakatan sih maksudnya. Kalau misalnya nggak publish ini ya nggak akan bisa di ini ketahui umum kan. Nanti agak gimana gitu maksudnya. Gimana Bu, kalau untuk yang ini kan memang ternyata memang dasarnya seperti ini dan memang semacam formulanya sudah baku ya kurang lebih seperti itu. Namun tadi yang saya maksud dalam penelitian ini apakah boleh penerjemahan itu Bu, semacam penerjemahan dan penarasian? Kalau batiknya gitu ya dikasih kelas ini gitu. Mungkin kalau dikasih nama ya manggawe, tapi kan itu juga pakai acara kesepakatan kan, pakai gitu kan. Ya, saya nggak tahu dari pihak batiknya gimana gitu. Apakah akan keberatan? Kalau secara objek mah memang tidak pasti tidak apa-apa. Tapi maksudnya menarasikan secara mudahnya Bu. Sebenarnya pada prinsipnya tidak mengubah apapun metode satu-satu tetap. Namun ya tadi ternyata kan pembahasannya memiliki translasi dua arah dan apa. Ternyata kan memang ada deskripsi yang memang tidak bisa disingkat tapi merupakan penerjemahan dari metode satu seperti itu. Iya, kalau misalnya di dalam kelompok 1 gitu ya, kelompok 2, kelompok 3 itu oke ya menurut saya itu kan ada deskripsi gitu. Dilihat berdasarkan tadi pertama kan juga sama lihat visinya kan. Ya nggak tergantung pengambilan visinya juga. Jadi satu kain bisa masuk ke tadi lebih dari 2 golongan ya, lebih dari 1 golongan lah. Itu kan menurut saya sih lebih ke kelompok 1 deskripsinya ini, ya kali deskripsi kedua ini gitu. Kalau pakai nama kamu enggak, tapi maksudnya itu mohon maaf iya, ya. maksudnya emang saya sih mungkin agak hati-hati ya kalau pakai ini. Mungkin beda ya zamannya. Asal itu. Lalu ya berdasarkan kenapa sih diputarnya 45 derajat? Biar kelihatan bedanya gitu Bu. Kalau misalnya ambilnya lebih selain 90 sama 45, takutnya nggak dapat jenis visinya Bu. Sebelumnya udah coba-coba ya beberapa. Jadi mengambil majoritinya akan terjadi perubahan kalau 45 derajat. Iya. Gak ada hubungannya sama itu apa sudutnya itu kan 30, 60 mas 120 ya kalau nggak salah. Iya Bu.
nggak ada hubungan sama itu. Enggak, kalau misal untuk sudut ini untuk menentukan wallpapernya. Ya maksudku kan kalau misalnya dilihat rotasinya 60 derajat gitu kan. Berarti kalau misalnya sama putar 30 juga kan nanti kayak agak tegak gitu loh. Maksudnya kalau terjadi gitu. Oh, itu Yang itu enggak berpengaruh Bu, karena diputarnya kan kainnya secara keseluruhan. Jadi semuanya berputar gitu Bu. enggak, karena kalau misalnya ada rotasi 60 derajat gitu loh. Kalau misalnya saya Bunyinya itu kalau diputar 30 kan bentuknya juga ngeblong gitu. Kenapa kok 45 gitu? Nah, itu dasarnya apa? Padahal kan muter di sini kan cuma 60, 90 yang mana gitu. gitu. Ketika Ada nggak contohnya yang itu masuk rotasi 60? oh ya ini Bu. Dia kalau Kelihatan gambarnya. yang ini Bu. Jadi kan gambar ini kan awalnya di 03. Di sini terdapat sudut 90 derajat dari gambarnya ini. Kemudian di sini juga terdapat 180 derajat untuk gambar yang ini secara keseluruhan. Jadi ketika dia diputar pada sudut 45 derajat, kainnya kan diputar secara keseluruhan Bu. Jadi pola yang di sini dilihat dari awal lagi Bu, enggak dilanjutin dari sudut perpindahan dari sini. Kalau misalnya dilihat perpindahan dari gambar ini ke gambar sini, Bisa juga. ini Bisa juga gambarnya sih. tetap 90 derajat karena dia tetap di sini gitu. Dia nggak ada Karena kamu nggak ketupat kan itu kan Iya. sudutnya kan isinya kan. Bisa sih. isinya square. Hmm? Square. Oh, yang merah-merah itu apa? Nah, kamu yang ambil tuh apanya sih? Kalau yang ini secara keseluruhan, kalau misalnya yang merah ini lambang untuk sudut 90 derajat. Oh yang ini lambang untuk sudut 180 derajat. Kalau dia diputar, dia sudutnya tetap sama gitu. Karena gambarnya dekat, tapi ininya kan nggak berputar. Sebenarnya gini ya, menentukan kisi itu gimana? Kamu ngambil kisinya gimana? Saya ngambil kisinya di sini. Gini dicoba diukur satu-satu pakai PP PowerPoint. Nggak, maksud tuh kan itu kain nih. Iya. Itu kan juga kayak gambaran itu kan. Maksudnya itu kan dilihat ya. Iya. Dilihat, diperhatikan ini ya kan polanya kan. Iya. Sama. Nah, itu kan pasti ada pola yang gede gitu ya. Nah, nggak pasti sih. Maksudnya bisa ada pola yang besar. Terus ada juga pola yang kecil yang dilihat gitu kan. Iya. Ya, nah yang sama misalnya ada pola yang gede ini, jadi tinggal translasi aja gitu misalnya. Kalau misalnya dilihat yang kecil, mungkin ada pencerminan geser gitu kan, gitu. Nah, sampai seberapa detail mau ngambilnya nih? Oh itu Bu. Oh yang ini kan kalau dilihat juga ada dari sini ke sini kan ada refleksi geser untuk dari sini ke sini. Jadi ketika dilihat ini secara keseluruhan bisa, jadi saya mengambil secara keseluruhan. Kalau misalnya secara keseluruhan nggak bisa seperti batik yang cuma ada refleksi sama refleksi geser, saya ambil satu-satu gitu Bu. Kebetulan untuk batik ini bisa dilihat secara keseluruhan dan memenuhi P4M gitu. Jadi nggak di kategori ini cuma Ada beberapa Bu ini Bu. Kalau yang misalnya kayak ayam bungal ini kan Bu, oh yang ini dia bisa dilihat jadi untuk 4 mm. Kemudian untuk yang ini secara keseluruhan dia nggak bisa diklasifikasikan pada sudut yang lebih besar seperti kalau misalnya yang awal itu kan yang dasar seperti pada sudut 0 derajat atau 180 derajat itu kan Bu. Jadi di sini saya melihatnya secara satu-satu karena dari sini kalau misalnya dari sini nanti ada refleksi, cuma ada refleksi atau cuma ada refleksi geser. Tetapi untuk yang ini tadi bisa dilihat secara keseluruhan gitu Bu. Jadi saya lebih mengutamakan kalau misalnya bisa secara keseluruhan
dilihat secara keseluruhan, kalau nggak bisa baru diambil satu-satu. Nah, ini kaitannya juga ini tuh, kalau ditanya mau mutiara apa sih gitu ya ininya. Kalau bagi saya yang biasa cuma pakai loh. Misalnya baju itu juga pegang dulu bawahnya. Kalau saya kan gendut ya, terus berarti kan kayaknya segitu-gitu ya. Nah, penjahit saya tuh harus usaha. Ya kalau beliau sih memang simetris banget sih, maunya kiri juga kanan kiri gitu ya. Nah yang seperti yang kecil-kecil itu juga mungkin perlu gitu, gitu. Karena dia akan buat agar simetrik, maksudnya pokoknya pahamnya dia simetrik banget lah, refleksi gitu biasanya kayak gitu. Nah ini kegunaannya kalau saya ini ya rasakan itu kalau jahit baju. Jadi penjahit itu menurut saya itu geometrinya harus jago ya. Kalau saya nggak pakai yang simetris sih. Itu mungkin kaitannya gitu ya. SMA ya tetap Ini aku kan saya pengen menambahkan sedikit, betul Bu. Jadi memang kalau gunanya satu kainnya nggak terlalu, kan kadang-kadang pembatik itu kan memang kayak pengennya freestyle dan gambar aja gitu, maksudnya karena mereka belum berpikir bahwa itu nanti apakah jadi kain bawahan atau misalkan jadi atasan seperti itu. Tapi dengan pola tertentu yang memang sudah dipikirkan, jadi kalau tadi kan dalam satu kain memang mereka ada yang bermacam-macam bentuk, itu kan mereka bisa satu punya pola tersendiri. Sementara kalau yang versi peningkat ini, kalau misalkan satu kain juga kurang lebih perulangannya seperti ini sih, kecuali memang di bagian kepala kainnya ada apa gitu. Iya, dan memang ternyata ya itu salah satu penerjemahan yang paling aplikatif itu ya mungkin jadi dalam memotong sebetulnya, dalam memotong kain. Karena kan penjahit kalau dikasih yang polanya besar-besar biasanya males ya mungkin, karena kalau mau di depan dia pasti potong di belakang, belum tentu depannya ada apanya gitu. Biasanya kan kain batik itu ada nggak tahu sih modern apa klasik gitu, tapi ini kan ada yang udah memang di pola ya, kalau ukuran orangnya normal maksudnya itu aman gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak saya susah gitu. Jadi saya sih akan bilang kegunaan yang kita rasakan adalah bikin baju. Itu sama apalagi yang mengutangnya ya tadi. Ya. Nah, kalau yang tidak bisa diklasifikasi gitu ya, itu tuh karena tadi kan ada tumpalnya ya, judulnya pasti tumpal juga tuh putih ini kan ada motif dia tadi. Nah kalau misalnya ini sama ini gitu, ini kan beda ya, beda motifnya. Makanya ya bawah-bawahnya ini kan suka bawahnya, tingginya kan suka ada tingginya gitu kan gitu. Itu kan bisa dilihat ini nggak sih? Kan ada juga yang sekarang kan musimnya pagi sore apa siang malam apa siang itu kan ada yang sebelahan atau yang 1, 2, 3 gitu ya, ada 3 bagian ya, tengahnya itu beda gitu. Nah itu bisa tetap bisa diklasifikasikan nggak kalau per bagian gitu maksudnya? Oh, per bagian seperti bagian misalnya. Ya kalau yang kanannya aja bisa harusnya. Kalau yang kanannya ini nggak bisa, bukan bagian ini ke sini udah berbeda. Nggak kanan deh, bukan yang Kanan ini ya. Kalau yang kanannya bisa diklasifikasikan, tapi bukan di grup wallpaper gitu ya gitu. Karena dia nggak dua arah. Kalau yang sebelah kiri itu nggak bisa. Kalau misalnya aksisnya di mungkin kalau di harus di lokasi kayaknya. Jadi sebetulnya bisa jadi kalau misalkan si tumpal ini memenuhi grup wallpaper, berarti dia harus punya transaksi 2 arah seperti itu. Jadi nanti dia mengubah pola dari si kain awalnya seperti itu ya. Awalnya ada ya? Iya, kalau ini cuma ke atas itu. Kalau misalnya dia ada sambungan ke kanan lagi, itu baru menurut wallpaper. Karena dia menjadi 2 arah. Nah kalau yang kiri itu kalau aksisnya diganti nggak bisa? Karena dia bersambung gini Bu, bersambung ke sini, ulangannya beda gitu. Perpindahan ke sini juga beda gitu. Gambar ini ke sini juga nggak identik. Karena ini tulis kayak ini gimana ya? Tapi kalau misalnya batik cara misalkan gitu ya, atau batik kalau misalnya yang nulisnya itu mungkin bisa ya? Mungkin bisa.
si ayam pulgar tadi tuh biasanya tulis nggak mbak? Biasanya Dia bisa tulis, melihat iya. itu juga ya apa tingkat presisinya gitu. Jagoan gambar. Tapi mungkin sih kalau untuk ya maksudnya apalagi batik tulis yang namanya juga ya orang yang buat ya gitu ya kada getar dikit aja beda kan gitu. Itu mungkin bisa dilihat secara keseluruhan aja kali, misalnya kayak ayamnya kepalanya yang gitu ya udahlah beda itu ya Digeneralisir. gitu ya. Jadi ini juga mungkin sama ya, harusnya bisa objek mawar atau apanya gitu. Kalau ini kan jadi pembesaran Bu, dari gambar yang ini ke sini membesar gambar tidak kelihatan. Yang batik tulis ya. Kalau yang besar tuh nggak ada ya, karena nggak ada ya. Tapi ini dia asumsiin sama gitu. Kalau pembesar tapi objeknya sama tuh tetap tidak bisa ya. Secara vektor. Oh, nggak bisa. Nggak boleh ya. Nggak ada di lokasi. Karena nggak di deteksinya nggak masuk. Oke. Yang mawar harusnya bisa ya. Bu? Ya, makanya ini asumsinya ya namanya kalau batik tulis itu udah dikit kan ini bukan sehari-hari ya. Ya asumsinya mungkin bisa gitu sih, karena bisa ditambah karena ini nggak precise itu gitu ya. Jadi siap. Ini kalau mau isengnya kalau dari Sulawesi Tenggara, Papua Barat tuh biasanya batik baru sih. Ya, bukannya dari Jawa Tengahan misalkan ya dari atau Lasem kan udah lama, atau kalau di luar Jawa tuh yang udah lama tuh paling kayak Bengkulu gitu, terus Jambi. Kalau misalkan mau asal berasumsi bisa jadi ini adalah batik baru, jadi mungkin skill pengrajinnya juga penting untuk merepetisi motif Sesama gitu. Apalagi kalau belajarnya online nih. apalagi kalau kita lagunya apa Ya jadi mungkin bisa ditambah aja kalau misalnya itu asumsinya nggak persis banget juga mungkin nggak apa gitu ya. Itu sih apa yang gawat deh sarannya. Ya untuk aplikasinya ya mungkin itu sih sama yang saya bilang dalam kehidupan sehari-hari mah ya kain yang dipakai untuk baju kali ya maksudnya dan itu kaitannya ke modelnya nggak tahu teksnya gimana dikira kan harusnya gini. Maksud saya kalau buat itu kan ada gambaran itu akan dipakai gitu. Kalau kain kan suka dikit-dikit jatuhnya kemana gitu. Iya betul. Jadi memang biasanya kalau misalkan kita mau memilih batiknya tanpa kita misalkan tidak berasumsi ini mau saya potong mau sedikit atau apa. Kalau kita lihat batiknya itu terlanjur suka misalkan ya kita memang ingin punya tangan motifnya. Biasanya kita yang menyesuaikan sih Bu. Jadi kayak kalau misalkan tadi si buketan gitu, buketan biasanya kita nggak pakai untuk baju. Walaupun baju biasanya taruhnya di belakang gitu, karena dipotong kan pasti sayang, ada bidang jahitnya akan terlalu cepat. Jadi biasanya kalau dari orang tekstilnya sendiri kadang-kadang kita terima apa yang bukan terima apa ya, jadi apa yang memang dihasilkan karyanya seperti apa baru kita yang menyesuaikan gitu per kebutuhan. Kalau misalnya buat batik modern tanda petik gitu ya, maksudnya kan tadi dari karya kita kan bisa gitu sebetulnya kan berarti bisa gunanya mau apa gitu. Iya, bisa banget, bisa banget. Disesuaikan. Kalau sari duit ya itu kan juga bisa ya, minyak modelnya gitu. Tapi kalau yang modern itu banyak sih biasanya kalau untuk yang laki-laki biasanya gue ini untuk apa untuk kerang, yang ini untuk lengan apa. Kalau sekarang tuh kan di musimnya yang zero waste pattern nih yang motong terutama yang altar bikin altar di mobil gitu, yang gimana caranya si batik tuh gak ada yang dibuang kan udah selesai dibuatnya dibuang ini sebetulnya bisa banget ini nanti kalau misalkan kedepannya ya untuk perkembangan gimana caranya membuat si apa ya formulasi apa di grup wallpaper ini digunakan supaya si kainnya memang dirancang sedemikian rupa ketika dia dipotong nggak ada pola yang kadang-kadang ada Bu ya nanti tangannya di sini ada bunga besar di sini ternyata munculnya di bawah gitu kayak gitu Ini bisa kok nggak cukup. Orang gitu ya banget itu jadi dress. kadang-kadang kan nanti kalau kita paham gitu kayak bunga di sini ada bunganya tapi yang lainnya nggak ada gitu. Nah dengan mungkin dengan salah satu apa manfaat dari berbuka itu dengan memecahkan itu jadi membuat yang memang sesuai dengan pola yang diinginkan seperti itu. Boleh saya kasih gampang loh, gampang. Makanya dulu
namanya belum. Boleh saya kalau saya yang Pujiku banyak gila. Apa cuma aku ya yang kalau ke tukang jahit Pak tambahin yang beli sendiri. biasanya gitu. Pengen modelnya gini. Emang biasanya tolong tambahin bagian apanya ini pasti kurang gitu. Kalau memang diserahkan saja. Silakan pokoknya. Jadi kan kain ukurannya sama ya, masih seperti apa ya, per kaidah si batiknya itu. Ya itu hasil akhirnya. Jadi ini kan sebenarnya gini, tapi dia sudah dibuat nanti potongannya ya seperti ini loh. Jadi bagian depan kanan depannya seperti apa, lengannya seperti ini, lengannya seperti apa, seperti ini. Jadi sebetulnya prinsipnya tidak ada apa motif atau pola yang memang terbuang gitu, karena semuanya diulang secara presisi. Jadi sekarang memang lagi arahannya ke sini. Kalau terkait kayak ukuran badan gitu, misalnya aku kalau baju tuh aku celananya Kalau di waist itu dan sekarang tuh trennya lagi one size fits all. Jadi memang outer sih biasanya outer gitu, dan dia kan misalnya gini jadi kalau terkait ukurannya biasanya kita ke penjahit nanti kayak dia kali pakai bahan polos atau kalau ini kan memang ambil polanya memang pola ukuran batik aja yang sudah ada. Cuma gimana caranya supaya efektif, tidak ada yang membuang, tidak ada yang membuang. Jadi ini udah dicocokin sama pola dasar yang mungkin dipakai Sama sama semua orang gitu. Betul, dan biasanya kan pola badan dulu lalu diterapkan ke kain, tapi pasti kan dia yang terbuang pas lagi gitu. Iya, tangan, pasti kan gitu. itu karena melingkar. Kalau ini memang tidak terbuang. Oh, karena modelnya juga ya. Karena sedemikian kok. Nanti hasil akhirnya seperti ini sih. Teman sih kalau di jalan ya. Ini dari ini hasil mahasiswa saya ini. Dan hasilnya seperti ini, jadi kan nggak terlalu kelihatan juga dia Sampai adalah photoshoot ya kita adalah kimono atau apa gitu sebetulnya. Tapi dia benar tidak terbuang, hampir tidak terbuang sama sekali. Bisa banget nanti diaplikasikan ke ini lagi musim jadi kan yang terbuang. Terima kasih Bapak. Saya sih itu aja. terima kasih banyak Bu ya. Dari teman-teman ada yang mau tanya? Tadi sudah lewat Bu Jalina, hampir sama pertanyaannya. Sudah diwakilkan. Oke, alhamdulillah kalau begitu tinggal dinilai nanti. Terima kasih banyak kepada Bu Jalina dan Bu yang sudah memberikan feedback yang sangat berharga. Untuk kita perbaiki, kita tambahkan juga untuk modal perbaikan paper nanti ya. Revisi paper, insya Allah. Terima kasih teman-teman sudah memberikan semangat dari pagi. Selamat